Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Hari Minggu kemarin, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus mutilasi jasad perempuan dalam koper merah di sebuah hotel di kota Kediri. Dalam olah TKP, petugas menghadirkan seorang pria yang diduga sebagai pelaku mutilasi. Tim Inafis Polda Jawa Timur melakukan olah TKP kasus mutilasi di salah satu hotel di Kediri, Jawa Timur. Selain Inafis, Polda Jatim juga menerjunkan tim laboratorium forensik. Olah TKP yang berlangsung 3 jam lebih ini menghadirkan seorang pria terduga atau diduga sebagai pelaku mutilasi untuk melengkapi proses penyelidikan. Hasil olah TKP, polisi tampak membawa sejumlah benda dari kamar hotel yang diduga sebagai barang bukti. Setelah olah TKP selesai, terduga pelaku langsung dibawa ke Mapolda Jawa Timur. Polisi menangkap pria terduga pelaku mutilasi seorang perempuan yang jasadnya dimasukkan ke dalam koper dan ditemukan di wilayah Ngawi, Jawa Timur. Terduga pelaku yang belum diketahui identitas lengkapnya tersebut dibawa ke Polda Jawa Timur pada Minggu malam guna dilakukan penyidikan. Selain itu, polisi juga membawa barang bukti, 1 kantong plastik besar, serta 2 mobil yang digunakan sebagai sarana oleh pelaku. Ditangkap di mana, Dan? Ditangkap di mana, Dan? Mutilasi, Dan, ya? Di Tulungagung, Dan, ya? Pelaku mutilasi, Dan, ya? Di Madiun, ya betul. Di mana? Besok dirilis besok. Satu orang pelaku atau gimana? Besok disampaikan Pak Dir, ya. Siap. Terima kasih, Dan. Sementara itu, keluarga korban berharap bisa bertemu dengan pelaku. Keluarga ingin mengetahui secara langsung motif pelaku tega membunuh korban. Diserahkan kepada pihak kepolisian lah, bagaimana jalur hukumnya, kepastiannya ya serahkan pasrah sama kepolisian. Pengen ketemu ya? Saya tersangka pengen ketemu banget. Terus mau ngapain Pak kalau ketemu Pak? Cuma pengen tanya apa korban salahnya gitu aja. Sebelumnya, warga dihebohkan dengan temuan jenazah perempuan dalam sebuah koper berwarna merah di parit tepi jalan di Ngawi, Jawa Timur. Koper ini ditemukan seorang warga saat akan membuang sampah di lokasi. Curiga dengan isi koper yang terbungkus paket ekspedisi, warga mencoba membuka koper dan dikagetkan dengan temuan jenazah. Warga pun langsung melapor ke polisi. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sapa jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Misbahul Munir di Polda Jawa Timur. Kika, untuk saat ini bagaimana dengan penyelidikan oleh pihak kepolisian dan juga bagaimana kronologi terduga pelaku membunuh korban dan apa motif dari tersangka? Ya, Juno dan juga saudara, terkait dengan apa motif dari pelaku kemudian melakukan aksinya dengan juga cukup keji terhadap seorang wanita yang juga kemudian bernama Uswatun Hasanah dan berusia 29 tahun ini adalah karena dilatar belakangi rasa sakit hati dan juga cemburu. Cemburu ini adalah karena pelaku merasa sakit hati karena korban yaitu Uswatun Hasanah sering membawa laki-laki ke dalam kosnya atau ke dalam kamar kosnya. Sementara rasa sakit hati lainnya yang juga kemudian mendasari pelaku kemudian merencanakan pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah ini adalah karena yang bersangkutan atau dalam hal ini korban ini memberikan atau sering menyinggung anggota keluarga dari pelaku yaitu RTH, sehingga hal ini yang kemudian memicu dari pelaku yakni RTH menghabisi nyawa korban di salah satu hotel yang ada di Kediri, Jawa Timur. Jadi kalau berdasarkan kronologi yang juga kemudian tadi disampaikan oleh Dirreskrimum Polda Jawa Timur yang mana menyatakan bahwa kronologi pembunuhan ini terjadi pada tanggal 20 Januari 2025 yang mana pada saat itu sehari sebelumnya korban diajak untuk ke hotel, salah satu hotel yang ada di kawasan kota Kediri, Jawa Timur. Lalu kemudian keesokan harinya atau tepatnya pada tanggal 20 Januari, pelaku membunuh korban dengan cara mencekiknya. Dan untuk kemudian untuk menutupi aksi kejahatannya ini, pelaku kemudian memutilasi korban dan juga membuang jasadnya ke sejumlah kabupaten yang ada di Jawa Timur, diantaranya adalah di Trenggalek, lalu juga Ngawi dan juga Ponorogo. Ini adalah untuk menghilangkan jejak dari kejahatan dari pelaku yang juga kemudian membunuh Uswatun Hasanah. Lebih lengkap kami hadirkan petikan wawancara dari Dirreskrimum Polda Jawa Timur berikut ini. Dari pemeriksaan terhadap tersangka diketahui bahwa motifnya ini adalah pertama korban ini sakit hati. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah
ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Ya, RTH yang dalam hal ini adalah pelaku tersangka dari kasus pembunuhan dan juga mutilasi terhadap Uswatun Hasanah memiliki hubungan di antara keduanya ini adalah memiliki pernikahan siri, hubungan pernikahan siri seperti itu. Dan rasa sakit hati serta cemburu inilah yang membuat RTH akhirnya gelap mata dan juga kemudian menghabisi dengan direncanakan sebelumnya terhadap Uswatun Hasanah. Sementara itu saudara, untuk sejumlah alat bukti yang juga kemudian dikumpulkan oleh pihak kepolisian, tadi juga sudah digelar alat-alat bukti yang juga kemudian dibawa, diantaranya adalah koper merah tempat dari RTH menyembunyikan jenazah dari Uswatun Hasanah, lalu juga ada plastik dan juga ada handphone yang saat ini juga masih diperiksa lebih dalam lagi untuk melihat apakah ada keterlibatan dari pihak lain dari adanya peristiwa pembunuhan dan juga mutilasi terhadap seorang wanita di dalam koper merah tersebut. Sementara itu juga untuk alat bukti lainnya adalah ada 3 unit mobil yang juga kemudian diamankan dari peristiwa ini. 3 mobil tersebut diantaranya ada 1 mobil yang digunakan untuk membuang jasad dari korban, lalu juga kemudian 2 mobil lainnya ini adalah kendaraan yang digunakan oleh korban oleh pelaku maksud kami untuk kemudian menghilangkan jejak korban di sana. Sehingga total ada 3 unit kendaraan yang juga kemudian diamankan hari ini. Sementara itu untuk CCTV, saudara, ini juga kemudian turut diperiksa. Total ada 4 CCTV yang juga kemudian didalami, yang mana dari CCTV tersebut ada 1 orang lainnya selain RTH atau tersangka dalam kasus ini yang juga tampak pada saat itu berada di dalam hotel atau di lokasi kejadian, di mana pelaku maksud kami adalah 1 orang ini merupakan sopir dari kendaraan yang juga kemudian sempat berada di lokasi dan membawa serta koper berwarna merah tersebut ke dalam kendaraan. Peran dari sopir saat ini juga masih didalami, namun hingga saat ini status tersangka masih tersemat pada 1 orang yaitu RTH. Sementara itu untuk pasal yang juga kemudian dikenakan terhadap RTH ini adalah pasal berlapis dengan ancaman hukuman yaitu seumur hidup atau hukuman mati karena adanya dugaan perencanaan terhadap yang kemudian berdampak pada menghilangkan nyawa dari korban, dalam hal ini adalah Uswatun Hasanah. Demikian, Juno, kembali kepada Anda.